Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi mukhtarin man da'ana. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah ya basita yadina bil 'atiyah ya sahibal mawahib saniyah. Salli ala Sayyidina Muhammadil khair wa rasadiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi al-lailah wa fi kulli lailah amma ba'du. Alhamdulillah, seluruh tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir, para ibu, para orang tua, kawan-kawan semua, warga RW 7 serta seluruhnya yang hadir, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Allah selalu bimbing kita dengan taufik, rahmat, hidayah dan maghfirahnya. Berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah berikan kita kemampuan untuk bisa mendidik diri pribadi dan keluarga kita selalu dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berharap ya Allah dengan ibadah kita yang sedikit mudah-mudahan Allah terima, dan cinta kita yang sedikit kepada Nabi Muhammad mudah-mudahan Allah terima, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruhnya para habaib yang hadir, para sesepuh, para orang tua, terkhusus kepada Ibu Lurah, Ibu Hendrika yang alhamdulillah sudah mau datang menyempatkan diri. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Allah kuatkan kakinya selalu dalam takwa pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hidupnya beliau serta keluarganya penuh dengan keberkahan. Ibu Nunung, Auke, Pak RW dan lain sebagainya, dan seluruhnya mudah-mudahan Allah berikan banyak kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin, memang kita bikin maulid tidak pernah lama. Justru inti dari maulid adalah pembacaan maulidnya. Jadi sengaja Anda bilang dari dulu anak ketika asrokol pembacaan maulid itu jangan ada yang ngerokok. Itu bukhur wangi-wangian usahakan bakar. Kenapa? Biar datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kalau tahu Habib Ja'far Kudus, itu Habib Ja'far itu kalau mau maulid minyak wangi itu satu botol, itu bukan kayak kita yang beli harga 300.000, enggak. Minyak wangi mahal, satu botol disemprotin sampai habis. Bilang ya Habib, ini sayang minyak wangi mahal, biar saya wangi. Kalau saya nanti bau, Nabi nggak datang. Iya, makanya kita juga begitu, makanya bakar deh tuh, kita meriahin ini, kita berharap Rasulullah datang, walaupun kita mungkin tidak merasakannya, kita tidak paham, tapi banyak para ulama kita, Imam Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan kalau dibacakan maulid Nabi itu datang Nabi Muhammad SAW, bikin teduh, hati kita tenang. Mungkin 40 menit atau 1 jam ini pikiran kita nikmat, gak mikirin dunia, cuman mikirin akhirat aja. Ini kan waktu yang mahal, yang gak semua orang bisa dapetin. 30 menit, 40 menit, apalagi 1 jam, kita nggak mikirin dunia, nikmat yang dari kita dengar cuman pujian kepada Allah dan Nabi-Nya. Jadi mudah-mudahan pulangnya kita dari sini, ketenangan ini tetap Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan sebelum kita beranjak pun Allah telah ampunkan dosa serta kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung dunia akhirat dengan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi, Ana mewakili dari para asatidat yang lain, Ustadz Muryanto, Ustadz Syahruli, Ustadz Nurkhalis, Ustadz Endi, dan para asatidat yang lainnya, mau ngajak Pak, Rasulullah dikenal bukan karena ilmunya, tapi karena bagus akhlak dan adabnya. Ana suka khawatir anak-anak kita sekarang nih kalau ngomong anjingnya fasih banget. Saya udah bicarakan itu sama Ibu Lurah sama Auke, nemu caranya bagaimana ini biar nih kampung terserah dia mau ngomong di luar nggak ada urusan, yang penting di depan kita nih nggak ngomong kayak begitu. Kadang nggak bisa ngargain, ada ibu-ibu pada ngomong begitu aja. Ya, Anda minta anak muda, jadi jangan marah Bu kalau suatu saat anaknya ada yang saya marahin. Ya, enggak saya tendang, enggak saya tampol, enggak saya paling saya marahin aja. Biar mereka tahu masih ada orang tua yang ada di sebelahnya. Kita dulu masih kecil jangan kan ngomong kayak gitu, berbuat yang nggak bener aja, yang nggak baik aja ada orang tua malu. Tapi anak sekarang masya Allah, jangan sampai Allah angkat malunya sehingga nggak ada iman darinya. Al haya'u minal iman, malu daripada iman. Jadi kalau saya lihat, sebagaimana saya bilang sama Auke bagi bagian keamanan. Kalau saya nih ustadz jaga keimanan saudara saya, saling membantu.
Gimana saya cari solusi, gimana caranya biar kampung ini anak kita nggak terbiasa tuh, ya ngomong anjrit, anjay, apalagi tuh, ya masya Allah bahasa-bahasa kayak gitu. Kadang aneh sering dengar berapa orang pernah aneh marahin tuh anak-anak di sini. Mungkin ada yang ngadu kali sama ibunya. Aneh nggak ada urusan, ente mau benci sama aneh nggak ada urusan. Pokoknya depan aneh selama masih aneh ada aneh jangan ngomong kayak gitu. Dan aneh mikir gimana caranya nih biar kampung kita nggak kedengeran bahasa kayak gitu. Kadang saya suka kasihan ada bapak-bapak yang nongkrong situ anak kecilnya ngomongnya ngomong Allah nggak bisa fasih, tapi kalau ngomong anjing kok fasih banget. Itu tiap hari, hampir tiap hari kita dengar. Akhirnya saya nemu satu solusi gimana caranya nih biar nih kampung nggak ada lagi kedengeran anak-anak umuran segini ngomong-ngomong kayak gitu lagi. Yang penting bapak ibunya ngedukung saya. Biar anak-anak kita jadi baik, biar kerjanya pemerintah, ibu lurah, Pak RT, Pak RW jadi mudah, dan biar tugasnya nih guru-guru, ustadz-ustadz ini pun jadi mudah. Jangan serahin semua sama kita kalau bapak-bapak semua nggak ada yang bantu. Caranya gampang, berani marah ketika ada anak-anak kecil atau anak-anak itu ngomong nggak baik depan kita, berani marah. Ingat ini ada orang tua, nggak pantas ngomong kayak gitu. Berani bilang kayak gitu, otomatis secara perlahan nanti mereka mau ngomong kayak gimana, lihat-lihat ada orang tua, mereka mikir. Tapi kalau bapak ibu diem aja semuanya, takut beb nanti dilawan, nggak usah takut. Kalau bapak ibunya diem aja, mereka merasa bebas, nggak ada yang larang. Akhirnya makinan itu. Kalau ada orang tua yang marah, udah beb itu anak saya, urusan saya. Ibu nggak usah, Habib nggak usah ikut campur, nggak usah pakai marah anak saya. Itu hak-hak saya bisa jawab. Mikirin juga hak saya yang nggak suka dengar kayak begitu. Kalau memang mau hak masing-masing, suruh anaknya ngomong kayak gitu dalam rumahnya, jangan suruh di luar. Ini saya mikir dari kemarin, mumpung ada kesempatan di Maulid kumpul semua, saya pengen ngomongin ini wacana daripada bagaimana agar mereka kenal dengan Nabi SAW yang dikenal dengan akhlaknya, bukan dengan ilmu hartanya, bukan, tapi dengan akhlaknya. Dengan harapan Bu Pak, nanti di masa tua kita nikmat ngelihat anak kita nggak banyak tingkahnya, ya kecil kita gendong, anak raja, gedenya tatoan, ya pakai anting, rambutnya diri, jadi kayak anak setan, bukan anak. Kan kita takut, mumpung masih muda, ibu-ibu berani ngelarang, bilang anaknya kalau itu salah. Jangan sampai nanti udah tua kita nggak bisa ngapa-ngapain, makin tengil anaknya. Kalau sekarang berani ngomong kayak begitu, udah ada orang tuanya atau banyak orang tua yang ada di sekitar ini berani ngomong, ke depannya dia lebih parah lagi. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, mumpung ada kesempatan saya bicara seperti ini karena sifatnya peduli. Sifatnya peduli, pengen di kampung. Kalau kampung lain mah nggak ada urusan, itu bagian tanggung jawab ustadz-ustadz yang ada di kampung yang lain. Tapi berhubung ada di sini, jangan sampai orang bilang Habib bisa nyapuin kampung orang, kampung sendiri kayak begitu. Jadi aneh berharap begitu, nggak usah takut, berani aja. Marah, di sini ada orang tua, banyak orang tua, ngomong yang baik. Kita tegas aja, nggak perlu kasar. Nggak perlu kita tendang, kita pukul, kita jambak, nggak perlu. Kita cuma bilang, ada orang tua di sini, ngomong yang benar. Kalau setiap kita bicara ada anak muda yang bicara kayak gitu, kita berani negur, insya Allah. Ini kita nggak sering dengar lagi, alhamdulillah. Di toko saya tuh anak-anak muda kalau yang ngumpul nggak ada lagi saya dengar. Tadi mah, main apa itu game? Bentar-bentar, jing, nggak pernah lepas. Saya bilang, ini ada orang tua, jangan ngomong kayak gitu. Oh iya Pak, diam. Tapi ngeledek, ngomong lagi. Akhirnya saya bilang, ngomong sekali lagi saya siram ya. Saya sebor, mau nongkrong, kalau nggak bubar. Akhirnya mereka mau ngomong kayak gitu lagi, mikir. Makanya saya bilang, kalau bapak ibu-ibu sedikitnya berani ngelarang aja, di sini ada orang tua, ngomong yang benar. Insya Allah Bu, kita nggak dengar lagi tuh kampung kayak gitu. Anak kecilnya ya, ini masya Allah yang ngajarin. Ini kadang yang tua-tuanya juga sih, saya sering dengar itu. Udah yang mudanya ngomongnya, maaf ya, bukan ngajarin, yang mudanya ngomongnya anjing-anjing aja, yang tuanya anjay. Saya sering dengar itu. Makanya sering saya tegur, ente nggak malu sama umur ngomong kayak begitu. Bilang ente ini bebanin tugas saya, nambahin lagi. Saya udah berusaha, ini yang tuanya malah bikin kayak begitu lagi. Maka yang tua sadar diri, biar nanti nggak malu kalau ditegur sama yang muda. Kalau kamu ngomong kayak gitu, bapak sendiri ngomong kayak begitu, biar nggak malu dari sekarang. Ayo. Soal nanti saya nggak maksa bapak ibu untuk ngaji, enggak. Ini mah ngaji ustadz-ustadz yang ada, ibaratnya dokter yang sakit aja, monggo hadir. Kalau nggak ngerasa punya penyakit ya udah,
Jadi yang ngerasa sakit aja, monggo hadir pengajian. Saya nggak pernah paksa mesti ngaji sama saya, nggak pernah. Ya, cuman pengen ngajak kalau pengen kampung ini baik, minimalnya enak dilihatnya. Ayo deh dari sekarang berani ngomong, berani ngelarang. Kan zaman reformasi, gitu kan ya. Minimalnya kita berani ngomong ini dalam kebaikan. Biar dengan harapan kampung kita nanti kalau ke depannya anak kita besar di sini, kita berharap melihat oh ini kampung masya Allah. Ada anak-anaknya pada mau ngaji, bicaranya nggak kayak gini. Coba bayangin Pak Bu, kalau dari sekarang kita lihat itu pada nongkrong, misalnya main judi, yang ini mabuk ini. Coba pikir nanti kalau saya meninggal, anak saya besar ini bagaimana? Kita mesti kepikiran situ, jangan egois mikirin diri sendiri. Jadi mungkin Anda mewakili daripada asatidat yang ada, guru-guru Ustadz Endi, Ustadz Nurkholi, Ustadz Murianto, dan semua para asatidat yang ada, dan para guru mungkin yang berharap agar bisa dibawa ini peringatan Maulid Nabi, mengenal daripada akhlaknya Nabi SAW, yang kita nggak jauh-jauh kita lihat keadaan akhlak anak istri kita atau suami kita atau rumah tangga kita itu, biar jadi baik, sakinah mawaddah warahmahnya kita dapat. Kalau nggak susah. Maka dari jemaah hadirin mudah-mudahan kedepannya Allah berikan kita kemampuan ya, bisa ini mendidik keluarga kita selalu dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidak ada satupun dari umat Islam dimanapun mereka berada, tidak lebih dan tidak bukan mereka kecuali wajib mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tadi Habib Ibrahim bilang saya ganteng, ya iyalah, masa cantik pasti ganteng laki kan. Kemudian MC Bang Nur, emang setiap tahun ini ketua panitia, setiap tahun ketua panitia kita ganti gitu agar mereka berani ngomong, berani ngelatih mentalnya. Jadi mohon maaf kalau memang ada mungkin karena grogi ngelihat, apalagi yang ditaruh ibu-ibu depan cakep-cakep semua, jadi grogi kadang-kadang. Ya untungnya saya rada jadi blur, jadi burem. Wah kata ya ikhwan, jadi berharap begitu. Minta dukungannya buat anak-anak yang mau mencoba menjadi orang yang baik, pengen belajar jadi baik. Ya baru 3 tahun ini Jundu Muhammad ya membuka majlis taklim, mereka berusaha pengen kenal dengan agamanya. Jadi kalau ada salah-salah sedikit dalam unsur manusiawinya mohon dimaafkan. Dan kalau ada yang kelewatan selama masih ngaji sama saya, tegur saya aja, Beb ada santrinya yang begini-begini, tingkah laku nggak benar, ngomongnya nggak benar, bicara sama saya. Selama dia masih ngaji sama saya, kalau yang udah nggak ngaji saya nggak tahu urusan ya. Jangan semua dilibatkan semua sama pengajian, muridnya Habib selama masih ngaji ya. Tapi kalau udah nggak ngaji jangan libatkan sama aneh. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu ya semua mudah-mudahan berkah, terkhusus kepada Ibu Lurah. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk datang. Doakan agar kita semua ini kuat bisa ya jalan terus istiqamah dalam menegakkan ini syariat, mengajak antum semua untuk menjadi lebih baik lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan pandangan Allah kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita ini dari penyakit-penyakit, terutama kotoran-kotoran hati, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang paling senang dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alim alladhi yanfa'una وزدنا علما ونسألك في العافية والتوفيق للتمسك بكتابك والعلم به والفهم فيه والعمل بعد إرشاد إليه وحسن الخاتمة وحسن العافية في الأمور كلها. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita baca